Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sugan Spincuk Berita. Pemirsa, Yayasan Terang untuk Bangsa adalah salah satu yayasan yang tergabung dalam program pemasangan listrik gratis untuk warga prasejahtera. Sarasehan tetap terus bergulir. Kali ini adalah putaran ke-6 bertempat di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri. Dalam kesempatan kali ini cukup istimewa, pasalnya dihadiri oleh Bupati Madiun Mutarom dan Kepala APJ Caruban, Ketua Wilayah Timur Yayasan Terang untuk Bangsa dan puluhan kepala desa. Seperti biasanya di setiap sarasehan sebelumnya pasti didahului dengan peresmian penyambungan listrik, di mana kali ini berkesempatan Bupati Mutarom meresmikan di beberapa rumah warga yang mendapatkan sambungan listrik gratis ini. Di antara rumah warga tersebut ada yang mendapatkan bantuan dari proyek Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Yang kita gratiskan adalah instalasinya, Bapak. Mulai dari lampu, instalasi kabel dan jaringannya sampai dengan listriknya. Berikut pembayaran biaya penyambungannya di biasanya kalau warga kan harus daftar dulu, tempat kami sudah gratis, hanya setor KTP. Instalasi kita berikan. Terus pembayaran ke PLN-nya? Kita, Pak, semuanya kita. Kita yang ngurusin semua di PLN. Pokoknya dari Pak. Putarannya berapa, Ibu? Dialog listrik gratis untuk warga prasejahtera yang digagas oleh Yayasan Terang untuk Bangsa bersama DPD Aklinas Madiun sudah masuk putaran ke-6. Meski tema yang diangkat sama seperti biasanya, akan tetapi acara sarasehan kali ini cukup hangat. Pasalnya ratusan warga Desa Bancong, Wonoasri dan para petinggi pendopo hadir untuk bertatap muka langsung dengan warga. Haji Mutarom Bupati Madiun dalam kesempatan kali ini mengikuti sampai akhir acara sarasehan tersebut. Sebelum acara dimulai, para tamu undangan dijamu dengan makan nasi pecel, masakan khas asli Madiun gratis yang diolah oleh para ibu-ibu warga Bancong yang biasa membuat brem. Dengan acara makan gratis nasi pecel ini, membuat acara semakin gayeng dan memasyarakat. Dalam dialog ini, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ristu Nugroho memberikan bantuan paket sumbangan listrik gratis untuk 100 kepala keluarga se-Kabupaten Madiun. Ini merupakan satu-satunya pejabat daerah Madiun yang mau membantu dalam program penyambungan listrik gratis untuk warga prasejahtera ini. Rencananya bantuan tersebut akan digunakan untuk biaya sambungan listrik PLN serta biaya pembelian material listrik. Sementara itu, Bupati Madiun Haji Mutarom akan tetap mendukung program listrik gratis yang digagas Yayasan Terang untuk Bangsa dan DPD Aklinas karena sejalan dengan program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam kesempatan kali ini, Bupati Madiun menyampaikan, meskipun mendukung penuh program ini, akan tetapi pemerintah daerah belum mempunyai dana sharing untuk program ini. Pada dasarnya Pemkab jelas mendukung karena sama yang dilakukan Pak Iwan ini dengan apa yang dimaui oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Saat ini saya dan Pak Ketua DPRD lagi concern masalah bagaimana peningkatan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Madiun ini. Nah, ini berbicara listrik kaitannya dengan yang dilakukan oleh Pak Iwan. Ini saya sebagai yang dikeluarkan di pemerintah Kabupaten Madiun ini sangat mendukung sekali. Ya, masyarakat juga harus berterima kasih karena ini gratis. Seperti yang disampaikan Pak Wan, ini gratis listrik. Saya pikir kan listrik ini kan bukan ya penting, tapi kan tidak primer lah, begitulah. Seandainya ini menyalur dari tetangga kan masih bisa, tapi kalau sudah berbicara rumah tidak sehat, tidak layak huni, ini kan menjadi penting. Seperti kalau dulu belum ada listrik itu kan kita punya pelanjiran ublik, bangun tidur hidung kita mesti hitam. Itu yang ublik saja di sudut rumah. Tapi kalau lantai berdebu, ini berarti semalam kita akan menghirup udara berdebu. Sementara itu, manajer pelayanan pelanggan PLN yang diwakili asistennya Sumekto
juga sependapat dengan Bupati Madiun. Pihaknya mendukung program listrik gratis tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala APJ Caruban Yudi bahwa program listrik gratis yang digagas oleh Yayasan Terang untuk Bangsa ini merupakan gayung bersambut dengan program PLN. Disampaikan bahwa PLN mendapatkan target KWH per bulannya karena PLN mengalami surplus KWH. Dikatakan Yudi selaku APJ Caruban untuk bulan Juni ini, PLN ditarget 17% dari hasil sebelumnya. Yang biasanya PLN per bulannya memasang 20 pelanggan baru, untuk bulan ini harus mendapatkan 40 pelanggan baru. Karena PLN di tahun ini itu kita ada kinerja ya, target untuk peningkatan KW jual Pak sebesar 17% karena pembangkit kita surplus. Makanya untuk di Jawa Timur kita ditarget untuk bisa istilahnya menambah ya jumlah pelanggan baru. Target kita di tahun ini lebih berat, lebih menantang. Biasanya kita untuk seluruh area Madiun itu hanya ditarget sekitar 20.000 pelanggan. Di tahun ini kita ditarget 40.000 pelanggan Pak, 2 kali. Nah, dengan Akrinas, dengan adanya program Akrinas ini, itu istilahnya seperti tadi Pak Bupati bilang, gayung bersambut ya Pak ya. Jadi gayung bersambut dengan programnya PLN, bahwa untuk di tahun ini kita harus bisa meningkatkan KW jual 17%. Kesempatan kali ini Direktur PT Diantama Talenta Prima, Ibu Heni Dwi Sulistianingsih menyampaikan dalam pidatonya bahwa program listrik gratis yang dijalankan Yayasan Terang untuk Bangsa dan perusahaannya murni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan belum mempunyai sambungan listrik dan membantu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Kami mengharapkan proyek ini adalah murni untuk membantu masyarakat, tidak ada tendensi politik ataupun titik apapun. Kita ingin menyambut program dari pemerintah juga Pak, bagaimana kita bisa membantu kehidupan masyarakat di Kabupaten Madiun pada khususnya itu jadi untuk bagaimana lebih menyejahterakan mereka. Menginjak acara inti yaitu dialog, Iwan Susanto, mantan asisten deputi bidang aset dan penagihan selaku Ketua Wilayah Timur Yayasan Terang untuk Bangsa yang juga sebagai penggagas program listrik gratis ini mengawali dialog dengan masyarakat. Saya sekarang bisa mengumpulkan, saya laporkan kalau CSR ini dari 22 perusahaan besar. Salah satunya adalah importer kabel dari Kabelindo. Terus ada juga Ethernet, ada beberapa fitting lampu, terus lampu juga Pak. Jadi dari 22 perusahaan yang di bawah naungan kami sekarang, karena saya masih juga bekerja, jadi hanya saya mampu mengumpulkan anggaran itu kita aplikasikan lagi ke masyarakat. Istilah kita hanya di situ. Jadi saya katakan lagi, program ini adalah pertama kali penggagas adalah saya secara pribadi. Terus yang kedua dikirim oleh Yayasan Terang untuk Bangsa. Jadi Akrinas itu saya sampaikan Bapak kepada teman-teman atau Bapak PLN atau warga sekalian. Akrinas itu hanya kumpulan seorang pengusaha yang mereka bisa mengaplikasikan atau menyambung atau menginstalasi ke masyarakat. Lainnya itu pertanggungan dijawab di luar semua itu kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya adalah Yayasan Terang untuk Bangsa. Salah satu ketuanya adalah saya, ketua umumnya adalah Mas Tommy Soeharto. Jadi salah satu keluarga cendana ikut ada di sini mengembangkan namanya Kota Madiun. Besok-besok pasti pengusaha nggak enak sing iso dihapusi. Lah apa cerita waktu gundul ngerti? Kudunya pecah-pecah itu kan suatu kehormatan itu strategi yang bagus itu. Jadi bupati sekarang dihapus sekarang pengusaha ini kudunya Pak Mutaro. Lalu hati-hati loh pengusaha ini. Jadi mereka sesuk itu dipilih menang ya bener karena beliau aja tahu. Karena dia tahu secara teknis tidak semuanya itu orang itu. Jadi begitu. Saya sekarang mau tanya warga Bancong yang tercinta. Listriknya saya ngurus itu, saya sampun ngurus itu, ngacung, Pak, maju, saya ngacung di kayak lampu, saya ngacung di kayak lampu, Pak, ngacung,
Rune dia maling di dah. Dah kok pada luguan kabeh. Kerja le. Ayo nyambut gawe. Bayare padha iki. Malah kowe aneh. Ketoke tuweke bocah iki lho ya. Jenenge Hidayat iki. Cak kulon kali ini rambutnya putih kena asal kena gamping iki. Apa wan iki? Nah inilah Pak Bupati yang sewu suruh ceritanya ngoten suruh iso sambat ngoten lari-lari itu sambatnya ngoten mulai isoi Pak Bupati ngenteni acara yang berlaku terus mulai Pak jadi supaya tahu beliau ini bahwasanya kita ini berjuang untuk rakyat tidak pernah berjanji. Saya tanya sekarang kepada masyarakat kita jenengan pernah kapan dikulo dereng sak dereng jenengan pernah tak jadi ini? Nah, itu Pak Bupati namanya Iwan Susanto itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah berjanji tapi listrik ngurup saya ngurup enten lah apa dipasang instalasi nih wah sekti nih Iwan Susanto ini menunggu harapan kami adalah satu Pak Bupati kalau Iwan Susanto bisa melakukan seperti ini harapan kami Pak Ketua juga bisa, Pak Bupati juga bisa, fraksi-fraksi yang lain bisa, tanpa janji bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ya, itu kan harusnya kan begitu ya. Saya Bu, jenengan pas dipasangi listrik sampai murup saat ini bayar nomboten. 1 sen pun, Pak dan saya make ditambahin oleh Pak PLN, make 1 aja. Pak PLN ngadeg Pak, monggo. Ya, syukur kowe. Wis salah dhewe kan. Terus ini yang mewakili UPJ Jawaban. Mas, untuk setidaknya kamera oh ya dia bisa nyedak. Di zoom, wajah Mas sok gede sak lebar sak TV itu. Oh, jenengan didengarkan. Pak, kalau kita mau masang di PLN Pak, itu kan ada namanya istilah BP ya Pak? Ya, biaya penyambungan. Biaya penyambungan. Bayar apa betul Mas? Bayar Pak, ke PLN bayar. Nah Bu, bayar loh Bu. Tetap bayar. Nah, tetap bayar. Intinya yang harus diingat atau diiring-iringkan dengan sak keluarga atau seluruhnya warga Bancong, jangan pernah mengingat apa yang saya beri. Jangan pernah diingat Bu. Oke, BRN Pak Iwan kayak kalimat. Jangan pernah itu. Tapi manfaatkanlah yang pernah saya beri. Ya semua umur Pak. Oh, rumiyin 7 dosa. Enek lho umur rumiyin nih. Iki lek gak penduduk Pak Prato ora enek. Mboten enten. Wong ora enek kemut niki. Mbah niki wis luar biasa. Pun pinten tahun Mbah nembe gadah listrik niki? Iki, Pak. Nembe niki. Jenengan manggen ten mriki nembe niki nggak asal listrik. Nggih. Cek Mas, tolong di close. Di zoom yang terbaik. Salam untuk JTV Mbah. Nggih. Matur nuwun Mbah nggih, pun murup tapi nggih. Matur nuwun. Pun murup no dereng. Ampun. Listrik pun murup. Sip. Berarti kira-kira pas jenengan kemutan mboten Indonesia merdeka nih kok. Supaya melih dia, wis cocok wis pokoke kali tok. Tapi jenengan nggih mboten gadah listrik nggih mulai niku nggih. Nggih nembe niki. Nggih. Ini suatu anugerah yang terindah diberikan kepada kita. Acara terus berlangsung dengan dilanjutkan dialog antara pelaksana program listrik gratis dengan pihak PLN. Kali ini pihak PT Diantama Talenta Prima diwakili Muklasin, sementara pihak PLN diwakili oleh Kepala UPJ Caruban Yudi. Permintaan kami selama ini ketika kami mengajukan pasang baru di UPJ PLN, termasuk itu Dolopo, entah itu Madiun Kota, entah itu untuk UPJ Caruban, selama ini untuk rentetan Pak, yang jadi permasalahan yang bikin kami kadang-kadang pusing dengan masalah itu. Nah permintaan kami
Untuk rentetan Pak, untuk dari yang semua UPJ itu mohon untuk tidak dibatasi rentetan ke 8, ke 9 atau 10 Pak. Bahkan bisa lebih karena ini demi masyarakat yang masih belum punya listrik Pak. Kalau memang tidak bisa kita usulkan untuk penambahan JTR, cari banyak. Itu nanti bisa Pak, seperti itu. Iya. Terus bahwa untuk panjang SR itu 30 meter Pak, tapi kita masih punya toleransi 35. Solusinya omset. Itu yang omset PLN atau dari pihak pelaksana Pak? Yang mengomset dari pihak PLN. Oke, terima kasih. Berarti data-data yang selama ini kita kumpulkan ke omset bisa kita ajukan lagi ke PLN intinya Pak? Betul sekali Pak. Seperti biasanya setelah acara sarasehan selesai, Bupati Madiun selalu menghibur rakyatnya dengan bernyanyi. Tim Liputan JTV Madiun.